أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi bayani Mutammimah Al-Ajurmiyah. Faslun al-makhfubu bil idhafah. Isim yang dikhafat dengan idhafah. Qala al-muallif rahimahullah fi matni al-Mutammimah al-Ajurmiyah, wa amma al-makhfubu bil idhafah fa nahwu ghulamuz zaid. Adapun isim yang dikhafat dengan idhafah, contohnya ialah ghulamu zaidin. Wa yajibu tajridul mudhafi minat tanwin kama fi ghulami zaidin. Wajib mudhaf dikosongkan dari tanwin seperti dalam contoh ghulamu zaidin. Wa min nunai tasniyati wal jam'i nahwu ghulama zaidin wa katibu amrin. Dan juga mengosongkan mudhaf dari nun tasniyah dan jamak seperti ghulama zaidin wa katibu amrin. Wal idhafatu ala thalathati aqsam. Idhafah terbagi menjadi 3 macam. Minha ma yuqaddar bil lam wa wal aktsar. Yang pertama yang dikira-kirakan maknanya dengan lam, ini yang paling banyak dijumpai. Nahwu ghulamu zaidin wa thawbu bakrin wa ma asbaha dzalik, dan yang seperti itu. Wa minha ma yuqaddaru bimin wa dzalika katsir. Ada juga idhafah yang dikira-kirakan maknanya dengan min, dan itu jumlahnya cukup banyak juga. Nahwu thawbu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Wa yajuzu fi hadha an-naw' nasbul mudhaf ilaihi ala tamyiz kama taqaddama fi babih. Boleh idhafah yang kedua ini dinasabkan mudhaf ilaihnya menjadi tamyiz seperti yang telah lewat dalam bab tamyiz. Wa yajuzu raf'u ala annahu tabi' lil mudhaf, juga boleh dirafakkan menjadi tawabi bagi mudhafnya. Wa minha ma yuqaddar bi fi wa huwa qalil. Ada juga idhafah yang ketiga yang dikira-kirakan maknanya dengan fi, ini jumlahnya sedikit. Nahwu bal makrul layli wa ya sahibas sijni. Wal idhafatu nau'ani. Idhafah juga terbagi menjadi 2, lafdhiyatun wa ma'nawiyatun. Fal lafdhiyah dhabituha amrani. Disebut idhafah lafdhiyah, ketentuannya harus memenuhi 2 perkara. Ayyakunal mudhafu sifatan. Yang pertama, mudhafnya berbentuk sifat. Wa ayyakunal mudhafu ilaihi ma'mulan litilka sifah. Yang kedua, mudhaf ilaihi merupakan ma'mul dari sifat tersebut. Wal muradu bis sifati ismul fa'il.
Yang dimaksud dengan sifat adalah isim fa'il, nahwu dharibu Zaidin. Wasmul maf'ul juga isim maf'ul, nahwu madrubul abdi. Wasifatul musyabbaha nahwu hasanul wajhi. Wal ma'nawiyah mantafa fihal amrani, sedangkan idhofah itu disebut maknawiyah jika dua perkara tadi tidak terpenuhi, nahwu ghulamu Zaidin. Awil awal, atau yang pertama tidak terpenuhi, nahwu ikramu Zaidin, atau yang kedua yang tidak terpenuhi, awitsani faqat, nahwu katibul qadi. Wa tusamma hadhihi idhofah mahdhah, idhofah yang seperti ini disebut idhofah mahdhah. Wa tufidu ta'rifal mudhafi in kana al mudhafu ilaihi ma'rifatan, bisa berfaedah memakrifatkan mudhaf jika mudhaf ilaihnya berbentuk ma'rifat, nahwu ghulamu Zaidin. Wa takhsisal mudhafi in kana al mudhaf ilaihi nakiratan, dan mengkhususkan mudhaf jika mudhaf ilaihnya nakirah, nahwu ghulamu rajulin. Wa amal idhafatu lafziyah fala tufidu ta'rifan wala takhsisan. Adapun idhafah lafziyah tidak berfaedah memakrifatkan, juga tidak berfaedah mengkhususkan mudhaf. Wa innama tufidu at-takhfifa fil lafzi, adapun faedahnya hanya memperingan bacaan. Wa tusamma ghairu mahdhatin, sehingga disebut idhafah ghairu mahdhah. Was sahih annal mudhafa ilaihi majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Yang benar mudhaf ilaih itu dijarkan oleh mudhaf, bukan oleh idhafah. Wa tabi'ul mahfudz ya'ti fi tawab insyaallah. Adapun isim yang dikhafad dengan sebab menjadi tawabi akan datang penjelasannya dalam bab tawabi insyaallah. Nah, pembahasan tentang al-mahfudz bil idhafah fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari terkait dengan isim yang mudhaf bil idhafah. Al-mas'alatul ula al-idhafatu lughatan al-isnad. Idhafah menurut bahasa artinya al-isnad, yakni bersandar atau menyandarkan, ya, menyandarkan sesuatu, namanya idhafah. Ini menurut bahasa. Wastilahan isnadu ismin ila akhar ala takdiri harfi jarn. Sedangkan menurut istilah idhafah itu ialah menyandarkan isim ke isim yang lain dengan dikira-kirakan maknanya dengan huruf jar. Wa yusammal awwalu mudhafan wa i'rabu ala hasabil awamil, wa tsani mudhafan ilai wa i'rabuhu al khafdu daiman. Isim yang pertama disebut mudhaf, i'rabnya tergantung amil yang masuk. Isim yang kedua disebut mudhaf ilai, i'rabnya khafat atau jar selamanya. Nah, kitabu Sa'din, kitabu mudhaf, Sa'din mudhaf ilai, ai di Sa'din, kitab ini milik Sa'd. Susunan kitab Sa'din disebut idhafah. Kitabun mudhaf, Sa'din mudhaf ilai. Kitabun nanti i'rabnya tergantung amil yang memasukinya atau ala hasabil awamil. Sedangkan Sa'din mudhaf ilai dikhafat atau dijarkan selamanya. Nah, al-mas'alat watsaniyah yajib tajridul mudhaf min at-tanwin kama fi ghulam Zaidin wa min nun tasniyati wal jam'i nahwu ghulama Zaidin wa katibu Zaidin.
Ini masalah yang kedua. Mudhaf harus dikosongkan dari tanwin, harus dibuang tanwinnya. Seperti contoh gulamu Zaidin, asalnya kan gulamun Zaidin, kemudian tanwinnya gulamun itu dibuang menjadi gulamu Zaidin. Juga mudhaf harus dikosongkan dari nun musanna dan nun jamak. Contohnya gulama Zaidin, itu asalnya gulamani Zaidin, nunnya yang merupakan nun tanda musanna sama alif ya dibuang di gulama Zaidin. Katibu Zaidin, asalnya katibuna Zaidin, nun dibuang ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsah al-idhafatu qismani ma'nawiyatun wa lafdhiyah. Yang kedua, idhafah itu terbagi menjadi dua, itu ma'nawiyah dan lafdhiyah. Al-mas'alatu ar-rabi'ah al-idhafatu al-ma'nawiyah hiya ma'afadatil mudhafa ta'rifan in kana al-mudhaf ilayhi ma'rifatan nahu kitab Zaid wa takhsisan in kana al-mudhaf ilayhi nakiratan nahu hadza kitabun nahwin. Idhafah itu disebut ma'nawiyah jika mampu memakrifatkan mudhaf, jika mudhaf ilaynya ma'rifat seperti contoh kitab Zaid, dan mengkhususkan mudhaf jika mudhaf ilaynya nakirah seperti hadza kitabun nahwin. Jadi kitab Zaidin, kitabun yang asalnya nakirah ketika mudhaf ilaynya ma'rifat menjadi kitab Zaidin, kitabnya tadi menjadi ma'rifat ya. Berarti idhafah semacam ini namanya idhafah ma'nawiyah, karena mampu memakrifatkan mudhaf jika mudhaf ilaynya ma'rifat. Hadza kitabun nahwin, kitabun itu asalnya nakirah ya, nakirah, kemudian dimudhafkan ke nakirah yang lain menjadi kitabun nahwin. Ini berarti nakirahnya khusus ya. Nah, idhafah yang mampu merubah mudhaf menjadi khusus dengan sebab mudhaf ilaih disebut idhafah ma'nawiyah. Wa yusamma hadhihi idhafah mahdhatan. Idhafah ma'nawiyah disebut juga dengan idhafah mahdhah. Wa hadhihi idhafah ala thalathati anwa'. Idhafah ma'nawiyah terbagi menjadi 3 macam. Al-awwal lamiyah wa hiya ma yuqaddaru bil lam. Yang pertama disebut idhafah lamiyah, yaitu yang dikira-kirakan maknanya dengan lam. Nahwu gulamu Zaid ayat Zaid Abu Bakrin ayat Bakrin. Disebut idhafah lamiyah jika dikira-kirakan dengan apa ini? Lam. Gulamu Zaidin itu artinya sama dengan li Zaidin, budak milik Zaid. Abu Bakrin ayat Bakrin, bajunya milik Bakar. Asani bayaniyah wa hiya ma yuqaddaru bimin. Yang kedua disebut idhafah bayaniyah, yaitu yang dikira-kirakan maknanya dengan min. Nahwu thawbu khazzin ay min khazzin, baju sutra, baju dari sutra. Khatamu hadidin, cincin dari besi, ay min hadidin ya. Wa yajuzu fi hadzal naw'i nasbul mudhaf ilaihi ala annahu tamyiz nahwu thawbun khazzan. Jenis ini mudhaf ilaihnya boleh dinasab menjadi tamyiz, yaitu idhafah bayaniyah, mudhaf ilaihnya boleh dinasab menjadi tamyiz. Thawbun khazzan, khazzan tamyiz. Wa yajuzu raf'uhu wa yajuzu raf'uhu ala annahu tabi' lil mudhaf badalun au atfu bayan. Juga boleh mudhaf ilaihnya dirafa
untuk menjadi tawabi bagi mudhaf, baik menjadi badal atau atoh bayan. Badal kul min kul atau atoh bayan, ya. Nahwu khatamun hadidun. Hadidun ini badal dari khatamun boleh, atoh bayan dari khatamun juga boleh. As-salis dzarfiyah wa hiya ma yuqaddaru bi fi. Yang ketiga adalah idhofah dzarfiyah, yaitu yang dikira-kirakan maknanya dengan fi. Nahwu bal makrul lail, akan tapi makar jahat di malam hari, yakni ai fil lail. Kesimpulannya, idhofah maknawiyah itu ialah idhofah yang mampu menjadikan mudhaf ma'rifat jika mudhaf ilaihnya ma'rifat, atau mengkhususkan mudhaf jika mudhaf ilaihnya nakirah. Nah, kesimpulan berikutnya, idhofah maknawiyah terbagi menjadi tiga. Ada yang lamiyah, ada yang bayaniyah, ada yang dzarfiyah. Idhofah maknawiyah disebut juga dengan idhofah mahdhah. Tayyib, al-mas'alatu al-khamisah, al-idhofah al-lafdhiyah hiya ma la tufidul mudhaf ta'rifan wa la takhsisan, wa innama tufidul takhfifa fil lafdhi wa tusamma ghayra mahdhah. Disebut idhofah lafdhiyah jika tidak mampu memakrifatkan mudhaf dan tidak mampu mengkhususkan mudhaf. Tujuannya hanya untuk memperingan bacaan dan disebut dengan idhofah ghair mahdhah. Fal lafdhiyah babituha amrani. Disebut idhofah lafdhiyah, ketentuannya ialah memenuhi dua perkara. Al-awwal ayakun al-mudhafu sifatan, mudhafnya berupa isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahat, ya. Ats-tsani wa ayakun al-mudhaf ilaih ma'mulan bitilka sifah, mudhaf ilaihnya adalah ma'mul dari sifat tersebut. Nahwu dharibu zaidin mabrubul abdi hasanul wajhi. Semuanya itu adalah idhofah lafdhiyah. Nah, asalnya dharibun zaidan mabrubun al-abdu hasanun al-wajhu atau al-wajha. Kemudian dijarkan menjadi mudhaf ilaih lafdhiyah untuk memperingan bacaan. Dharibu zaid mabrubul abdi hasanul wajhi. Berarti ketentuannya jelas, ya. Idhofah lafdhiyah itu mudhafnya berupa isim sifat, mudhaf ilaihnya adalah ma'mul dari sifat tadi. Kalau salah satu dari dua perkara ini tidak terpenuhi, maka idhofahnya idhofah maknawiyah. Nah, idhofah lafdhiyah disebut dengan idhofah ghair mahdhah. Al-mas'alatu as-sadisah yajibu tajridul mudhaf min al idza kana al-idhafah ma'nawiyan. Wajib mengosongkan mudhaf dari al jika idhafahnya maknawiyah. Ini dikasih tambahan tak marfuthah, idza kanatil idhafatu ma'nawiyatan. Nah, kitabu Zaidin asalnya al-kitabu Zaidin, alnya dibuang, ya. Nah, mudhaf tidak boleh pakai al, tapi itu berlaku pada idhofah maknawiyah saja. Al-mas'alat as-sabi'ah yajuzu dukhulu al mudhafi fil idhafah al-lafdhiyah. Boleh al masuk pada mudhaf
dalam bab idhafah lafdhiyah bisyarti ayyakuna musanna, syaratnya mudhafnya berbentuk musanna. Nahu jaa al-mukrima Zaidin, asalnya al-mukrimani Zaidin, nunnya dibuang ya, kemudian alnya masih tetap boleh karena mudhafnya tadi musanna. Au jam'a mudzakkaren saliman, atau mudhafnya berbentuk jamak mudzakkar salim, boleh dikasih al. Jaa al-mukrimu Zaidin. Au mudhafan ila ma fi al, atau mudhafnya berbentuk isim yang mudhaf kepada sesuatu yang pakai al. Nahwu jaa al-mudarrisun nahwi, al-mudarrisu pakai al karena mudhaf kepada an-nahwi, isim yang pakai al. Jaa al-mudarrisu an-nahwi. Au mudhafan ila ismin mudhafin ila ma fi al, atau berbentuk mudhaf kepada isim yang mudhaf juga kepada yang pakai al. Nahwu jaa al-qari'u kitabis sarfi. Nah, kitab, nah, jaa al-qari'u, al-qari' itu mudhaf pakai al karena dia mudhaf kepada isim kitab yang mudhaf kepada isim yang pakai al, as-sarfi. Nah, tapi ini sifatnya jaiz, tidak wajib. Seandainya tidak pakai al, maka itu hukum asalnya. Jaa mukrimu Zaidin, jaa mudarrisun nahwi, jaa mukrima Zaidin, jaa qari'u kitabis sarfi. Tapi dibolehkan, nah, dalam idhafah lafdhiyah. Syaratnya tadi ya, bentuk mudhafnya musanna, atau bentuk mudhafnya jamak mudzakkar salim, atau mudhaf kepada sesuatu yang pakai al, atau mudhaf kepada isim yang mudhaf pada sesuatu yang pakai al. Kalau salah satunya ini terjadi, maka mudhafnya boleh diberi al. Ingat, sifatnya cuma jaiz, boleh, bukan wajib. Al-mas'alatu ats-tsaminah al-asma' binisbati ila idhafatiha wa adamiha thalathatu anwa'in. Isim, jika dilihat dia itu boleh mudhaf atau tidak, ada 3 macam. Dia itu bisa disandarkan ke isim yang lain ataukah tidak. Isim itu terbagi 3. Al-awwal jawazu idhafatihi wa huwa katsir kama fi amtsilatis sabiq. Yang pertama, boleh mudhaf ke isim lain. Ini yang paling banyak dijumpai, seperti dalam contoh-contoh yang telah lalu. Semuanya itu isim-isim yang boleh mudhaf ke yang lain. Kitabu Zaidin, ghulamu Zaidin, dan yang lain-lain. Asani imtina'u idhafatihi. Yang kedua, isim yang tidak boleh dimudhafkan. Isim yang tidak boleh dimudhafkan. Ingat ya, enggak boleh jadi mudhaf. Bukan mudhaf ilaih ya. Tidak boleh dimudhafkan. Kadhamair, seperti isim dhamir. Enggak boleh. Nah, anta kitabin nggak boleh ya. Wa Zaidin nggak boleh ya. Nah, wal isyarat, isim isyarat ya nggak boleh mudhaf. Wal mausulat, isim-isim mausul juga nggak boleh mudhaf. Siwa ayun, selain ayun. Kalau ayun boleh. Ayyuhum ahsanu amala. Ayyuhum ahsanu amala. Ayyuhum, ayun mudhaf kepada apa ini? Dhamir ya. Nah, ayyul fariqaini. Jadi ayun mudhaf kepada isim yang lain.
selain ayun dari isim mausul enggak boleh dimudhafkan. Wa asma isyarti, isim-isim syarat itu dalam bab jawazim ini enggak boleh dimudhafkan. Wal istifham siwa ayun aidan, isim-isim istifham man, ma, mata, kaifa, ya, aina, tidak boleh mudhaf. Selain ayun boleh. Nah, ayusah, ayu kitab, nggak masalah ya. Asalis wujub idhafatihi, yang ketiga jenis isim yang selalu wajib mudhaf, selalu mudhaf, nggak bisa dia tampil sendirian, selalu bersandar pada lafaz lain. Imma ilal mufrad wa imma ilal jumal, ada yang selalu mudhaf kepada lafaz mufrad, ada yang selalu mudhaf kepada jumlah. Fal awal, ini yang selalu mudhaf kepada lafaz mufrad, nahu inda, indaka, indahu, inda zaidin, ladai, ladaika, ladaihi, ladun, ladwin, ladun hakimin khabir. Nah, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Fatakul atau faakul, fatakul inda zaidin ladil bab bilatun hakimin khabir. Wasani, yang kedua, ini selalu mudhaf kepada jumlah, dia bersandar pada jumlah. Nahwu haitsu, taqul jalastu haitsu jalasa abuka. Nah, jalasa abuka itu jumlah fi'liyah, mahal jar mudhaf ilaih dari haitsu. Nah, haitsu ini selalu mudhaf kepada jumlah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-mahfudhu bil idhafah. Tayyib.